Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua LP2M UIN Sultan Toha Hasanuddin Jambi, Bapak Dr. Ayub Mursalin. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Ali Muzakir. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah Bapak Dr. Zulkarnain. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar hasil penelitian ke-9. Di antara peserta ada juga Bapak Dr. Sagap, beliau mantan Wakil Rektor UIN Sultan Toha Hasanuddin Jambi, mantan Dekan Fakultas Usuluddin juga, dan Bapak Ibu yang lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam rangka mendiskusikan hasil penelitian dosen UIN Sultan Toha Hasanuddin Jambi. Dan kali ini Bapak Dr. Ali Muzakir, dosen Fakultas Adab UIN Sultan Toha Hasanuddin Jambi, akan mempresentasikan hasil riset beliau kepada kita. Judulnya Serah Turun, Jajah Naik, Surat-surat Kesultanan Jambi. Nah, perlu saya perkenalkan sedikit, Bapak Dr. Ali Muzakir adalah dosen Fakultas Adab UIN Sultan Toha Hasanuddin Jambi. Bidang beliau adalah sejarah Islam dan naskah-naskah Melayu. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di YIN, sekarang UIN Imam Bonjol di Padang, kemudian S2 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Banyak artikel dan tulisan beliau yang lain dalam bentuk buku mengenai naskah-naskah lokal, naskah Melayu, terutama Jambi, juga naskah di sekitar Jambi seperti naskah Palembang. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar kita akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam, dan 1 jam pertama kita akan mempersilahkan kepada narasumber Bapak Dr. Ali Muzakir untuk mempresentasikan hasil riset beliau. Sengaja kami beri waktu yang panjang karena supaya dapat membagikan hasil riset beliau secara utuh kepada kita, dan nanti setelah itu baru disusul dengan diskusi. Kepada Bapak Ali Muzakir kami persilakan. Bisa, Nak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengar jelas suara saya ya? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih kepada kampus melalui LP2M ini yang memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kajian, hasil penelitian saya lah, yang saya akuni bersamaan dengan tentu sebagai tugas sebagai dosen meneliti. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di forum ini. Ya agak mendadak sih, saya juga dihubungi saat itu. Rencananya tanggal 28 Agustus, 27 atau 28, tapi kemudian dimajukan
Langsung saja saya sampaikan, saya mengajukan judul presentasi ini, diskusi ini, serah turun jajah naik, dikaitkan dengan surat-surat Kesultanan Jambi. Di sebelah ini, masih di slide ini ada satu contoh surat Kesultanan Jambi. Ada variasi penyebutan tentang surat-surat Kesultanan Jambi ini. Ada yang menyebutnya piagam, seperti yang tertera di slide. Ada juga yang menyebutnya surat. Gitu. Kedua-duanya punya argumen akademik yang sama-sama kuat. Di naskah Jambi yang beberapa naskah Jambi yang saya baca juga memang menyebut ada kata piagam untuk bentuk seperti ini. Tapi juga lebih lazim juga dikenal dengan surat. Yang menggunakan piagam misalnya konsisten, nampaknya konsisten adalah Dr. Anabel Tegalov. Dr. Anabel Tegalov ini adalah kurator untuk koleksi secara khusus koleksi-koleksi naskah dari Indonesia dan pada umumnya naskah-naskah di kawasan Melayu yang tersimpan di British Library di Inggris. Jadi untuk memastikan bahwa koleksi ini boleh disimpan di British Library itu diputuskan oleh Dr. Anabel Tegalov ini. Di pembicaraan berikutnya nih saya nanti juga akan menyebut beberapa kali Dr. Anabel Tegalov ini. Beliau juga setidaknya untuk di Jambi saja saya pernah bertemu 3 kali. Beliau pernah datang ke Jambi 3 kali. Dan pernah secara khusus 2019 yang lalu diundang ke Fakultas Adab. Gitu. Nah, tentang istilah serah turun jajah naik. Gitu. Terus terang saya belum menemukan sumbernya, tapi istilah ini sering disebut, sering disampaikan di berbagai forum. Gitu. Serah turun jajah naik, tapi di mana sumber tertulisnya kata-kata ini terus terang saya belum menemukannya. Maksud saya sumber asli lokal dari Jambi. Dari mana asal usul sebutan ini? Apakah hanya ungkapan lisan atau ada dalam bentuk tertulisnya di Sloko atau di dalam catatan sejarah Jambi? Saya malah serah turun jajah naik ini saya kutip, saya ambil, saya temukan dari tulisan Fiona Kirlop dalam artikelnya tentang perdagangan tekstil di Jambi. Abad ke-17 luar biasa sekali ya, di Fiona Kirlop ini bisa menelusuri tentang perdagangan tekstil, baju, pakaian ya, di Jambi, di mana diperdagangkan, masuknya dari mana. Gitu. Beliau ini lagi juga sama dengan Anabel Tegalov tadi konsen meneliti tentang Jambi. Kalau Anabel Tegalov meneliti tentang naskah-naskah Jambi, khususnya dari segi stempel piagam atau surat Kesultanan Jambi. Kalau Fiona Kirlop ini adalah antropolog. Dia meneliti tentang tekstil batik khususnya gitu, kain batik. Fiona Kirlop ini cukup lama di Jambi karena informasinya pernah sebagai dosen pengajar bahasa Inggris di Unja tahun 80-an. Nah, ketika beliau mengajar di Unja itulah bersama dengan itu dia menyelesaikan disertasinya tentang batik, di sejarah batik, perkembangan batik, filosofinya di Jambi. Nah, saya kutip dari artikelnya ini ada kata-kata serah turun jajah naik. Gitu. Saya telusuri juga referensi yang gunakan tidak tahu dari mana. Ada penjelasan di bawahnya hanya versi bahasa Inggrisnya saja ditulisnya, tapi dari mana sumbernya juga tidak ada. Tapi lebih kurang maknanya adalah serah turun jajah naik itu, kalau jajah ini semacam pajak, upeti. Ya, jadi ini
sultan. Nah, kalau kita pahami dari konteks konteks yang tekstil pada masa itu yang ditulis oleh Fiona Kirlog ini, dia mengatakan bahwa serah turun jajah naik itu semacam sistem ya, di mana sultan saat itu yang mensuplai, yang memberikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sandang pangan rakyat ya, seperti alat-alat pertanian gitu, tekstil, pakaian dan sebagainya, garam gitu. Dan nanti sebagai balasannya nanti rakyat itu memberikan sebagian dari hasil produksi pertaniannya, hasil tambang, hasil pertaniannya di dusun-dusun, di kampung-kampung itu, menyerahkan sebagai kepada raja gitu, untuk kebutuhan raja. Jadi semacam pajak. Jadi mengirimkan beras gitu, hasil-hasil produk ke hutan gitu. Bahkan bukan hanya yang ditemukan di atas bumi, juga yang ditemukan di dalam bumi gitu. Misalnya ada ketemu emas misalnya, yang digali di saat itu sudah ada penggalian emas itu. Atau juga dari hewan, misalnya dari tanduk, misalnya tanduk hewan tertentu, atau dari hasil-hasil hutan dan sebagainya. Ya, jadi semacam itu. Jadi serah turun ini kalau saya pahami dalam konteks surat-surat Sultan Jambi adalah nanti sultan itu memberikan, mengeluarkan selembar surat untuk ke suatu kampung atau suatu desa gitu, di dusun gitu, nanti menunjukkan siapa penguasa lokal di situ, kemudian batas-batasnya, batas-batas wilayahnya, pengaruhnya, kekuasaannya dan sebagainya kepada pemimpin lokal di setempat. Nah, nanti bersamaan itu nanti sebagai imbalannya, ya itu nanti sebagai imbalannya nanti dusun atau kampung itu menyerahkan sebagian upeti atau pajak kepada sultan. Nah, semacam itulah dipahami serah turun jajah naik ini. Saya telusuri di internet tentang serah turun jajah naik ini, ada, saya lupa persis, Pak moderator tahu itu, ada yang nulis di jurnal Sloko. Kalau dia menulisnya bukan serah turun, tapi serah jajah, hubungan antara suku anak dalam dengan masyarakat Melayu di Jambi. Saya tidak tahu dari mana dia nulisnya tentang serah jajah. Jadi menyerahkan pajak, ada hubungan paturan klien antara orang Melayu dengan suku anak dalam. Sebuah artikelnya di jurnal Sloko tahun 2012 yang lalu. Hadirin, di antara sumber penting saya untuk menampilkan presentasi surat-surat Sultan Jambi ini adalah saya merujuk kepada naskah sejarah Jambi ini. Judulnya adalah Ini Sajarah Kerajaan Jambi, oleh Ngabehi Sutodilogo sejak tahun 700 Hijrah. Naskah ini sudah berulang kali dialih-aksarakan dalam bahasa Indonesia, dialih-aksarakan dalam bahasa Melayu, aksara Arab. Pertama kali dialih-aksarakan tuh malah dalam bentuk ketikan biasa saja tahun 62. Kemudian secara resmi pemerintah kemudian mengalih-aksarakannya juga saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 82. Dan berulang kali dicetak. Setelah itu tahun 2000-an Museum Jambi juga kemudian mengalih-aksarakannya. Dan kemarin 2 hari yang lalu saya mempresentasikan lagi, menganalisis isi naskah ini di Museum Jambi hari Selasa yang lalu. Dihadiri oleh sejarah dan IPS tingkat SMP sekota Jambi. Saya menyampaikan isi di antara penting naskah ini adalah tentang sejarah-sejarah lokal Jambi yang sesuai untuk diajarkan di tingkat SMP gitu. Misalnya bicara tentang, kalau ingin tahu tentang siapa itu Datuk Paduka Berhala, itu ada di naskah ini seharusnya. Kalau mau baca siapa, bagaimana Datuk Paduka Berhala, Putri Sekolah Pinang Masa, orang kayu hitam gitu misalnya.
rangkai kedataran dan keturunan dan sebagainya itu ada di naskah ini. Ini sumber asli naskah Jambi. Tapi berdasarkan kajian ilmu sejarah, dari perspektif ilmu sejarah, kalau ini naskah ini termasuk kategori historiografi tradisional. Jadi historiografi tradisional itu maksudnya adalah naskah ini perlu dibaca secara analisis, secara kritis, analisis kritis. Karena salah satu ciri yang menonjol dari sebuah historiografi tradisional. Historiografi itu adalah sebuah teks penulisan naskah sejarah, penulisan sejarah. Historiografi itu penulisan sejarah. Nah, ciri yang banyak ditemukan, yang sering ditemukan dalam historiografi tradisional itu adalah ada mengandung unsur-unsur mitos di dalamnya. Mitos itu susah ditelusuri fakta-faktanya. Susah ditelusuri, bahkan kadang tidak masuk akal, sulit untuk dibuktikan. Saya akan menunjukkan itu, harus disampaikan itu. Tapi itu bagian juga dari sejarah Jambi yang tidak bisa dihilangkan, karena mitos-mitos itu kadang juga di bagian sejarah Jambi. Kenapa? Karena disampaikan secara turun-temurun dari beberapa generasi sampai sekarang. Apa itu unsur mitosnya nanti akan ada ditemukan di bawah slide ini. Hadirin, terkait dengan Kesultanan Jambi, dan nanti keluar konteks naskah-naskahnya, surat-surat sultan itu. Menariknya, secara umum ini sama juga di Jambi, di Aceh, gitu, di Palembang, di kesultanan lain, di Banten dan sebagainya, di Pontianak, bahkan di kawasan Melayu pada umumnya lah, di Malaysia dan sebagainya, di Brunei dan sebagainya. Itu ada ditemukan sejumlah naskah dari kesultanan itu, bahwa ada kecenderungan kesultanan itu, asal-usul kesultanan itu dikait-kaitkan dengan genealoginya yang genealogi luar gitu, orang dari luar. Tujuannya adalah untuk menunjukkan asal usul kesultanan ini adalah berasal dari keturunan yang hebat gitu. Nah, ini juga tujuannya agar kekuasaannya lebih legitimate gitu, lebih beraura, lebih supranatural bahkan. Nah, itu misalnya dibaca di naskah-naskah kaitannya dengan kesultanan itu adalah Sulalatul Salatin misalnya, yang sangat terkenal di Hikayat Aceh, Tajus Salatin misalnya, di Hikayat Siak, kitab undang-undang Malaka, undang-undang Pahang. Itu kalau diambil poin-poinnya tentang bagaimana asal-usul kesultanan itu dan bagaimana dia menciptakan genealogi dan legitimate kekuasaannya biar lebih supranatural, supaya lebih auranya lebih tinggi, lebih hebat misalnya. Biasanya asal-usul seorang sultan atau raja itu dikait-kaitkan dengan tokoh-tokoh dan penguasa-penguasa hebat besar gitu. Bahkan dikait-kaitkan silsilahnya dengan sampai kepada Iskandar Zulkarnain gitu. Akan dikaitkan dengan Raja Rum gitu. Raja Rum itu diasosiasikan kepada Turki Utsmani dulu, yang masa jayanya. Bahkan dikaitkan dengan Nabi Khidir gitu. Sampai punya hubungan sampai ke situ. Bisa saja memang keturunan atau silsilahnya memang gitu. Atau pernah jadi murid misalnya. Nah, gitu. Nah, yang kedua, untuk menunjukkan bahwa kesultanan itu asal usulnya memang kesultanan yang hebat besar itu. Sultan-sultan di kawasan Melayu ini antusias dan sangat suka itu mendapatkan gelar sultan. Jadi untuk gelar sultan yang melekat pada namanya itu diperoleh dengan cara meminta ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah minta. Jadi Timur Tengah itu menariknya, misalnya Kesultanan Banten gitu, dia Aceh dan sebagainya,
itu meminta gelar sultan itu ke imam atau syarif Mekah, di Mekah, di Mekah, penjaga kota Mekah pada masa itu supaya mendapatkan gelar sultan. Jadi dikirim utusan, nanti dapat rekomendasi secara kertas, diakui berhak menggunakan gelar sultan. Nah, itu dibaca di naskah-naskah ini. Bukan hanya itu, luar biasanya sultan-sultan ini, sultan itu di dalam naskah-naskah ini dibilang sebagai khalifatul mukminin gitu, pemimpinnya orang-orang beriman gitu. Dan luar biasanya lagi dibilang zilullah fil ard, sebagai bayangan Tuhan di muka bumi. Nah, istilah ini, kata ini ada dibaca, ditemukan di sini di Kait Kesultanan Aceh ini. Nah, ini tujuannya adalah pertama memang Kesultanan yang ada di kawasan Melayu ini mencoba menarik asal usul ke Timur Tengah, pengaruh dari politik Islam di Timur Tengah, khususnya di masa kekhalifahan, yang kedua, ya tujuannya supaya kesultanan ini adalah kesultanan yang hebat gitu, kesultanan yang berkuasa. Nah, ini asal usul genealogi legitimasi kekuasaan. Akan saya tunjukkan bagaimana di Jambi mengaitkan genealogi dan legitimasi kekuasaannya itu. Nah, ini contohnya misalnya untuk Kesultanan Jambi. Saya kutip dari naskah Ini Sajalah Kerajaan Jambi itu. Kalau bagi saya silsilah dari raja atau sultan-sultan Jambi itu ada unsur mitosnya. Ini saya kutip penyataannya. Ini saya mengenai ke pendekat ilmu sejarah ya, karena memang ilmu sejarah itu harus sesuatu yang fakta, yang fakta sejarah pernah terjadi, tidak apa. Nah, saya tunjukkan analisis kritisnya, kata-katanya misalnya ini di halaman 13 naskah itu ditemukan bahwa ini surat Sila-Sila Pri menyatakan kisah Raja Jambi yang ada sekarang ini. Asalnya Datuk Paduka Berhalo. Asal Datuk Paduka Berhalo. Dia ini dikatakan raja dari Taruki, gitu. Ya, Turki. Nah, ini luar biasanya. Raja Turki itu dikatakan adalah ini turunan dari Sultan Sayyidina Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein binti Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasul. Nah, ini kata-katanya. Jadi mengaitkan genealogi asal usul silsilah darah keturunan itu bahkan sampai kepada Rasul, malah asal usul Raja Sultan Jambi ini. Nah, Datuk Paduka Berhalo ini kan menikah dengan nanti Raja Jambi pada masa itu, yaitu Tuan Putri Selarut Pinang Masa, anak raja dari Pagaruyung di Tanah Jambi. Saat itu pemerintahnya di Tanjung Jabung. Nah, ini yang saya katakan ini mitos. Jadi sejarahnya itu ada unsur mitosnya, asal usul sejarah Raja Jambinya. Misalkan teori perspektif di atas tadi, inilah cara bagaimana sebuah awal mula kesultanan itu biasanya dikait-kaitkan genealoginya, asal usulnya itu darah keturunannya seolah-olah dari orang-orang besar dahulu. Ini jadi bayangkan ini nanti dari Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selarut Pinang Masa ini kan melahirkan anak keturunan sampai jadi raja Sultan Jambi terakhir ini. Nah, ini katanya silsilah itu sampai kepada Sayyidina Rasul. Jadi binti Sayyidina Rasul gitu. Nah, ini mitos. Walaupun ada makamnya tahun 2005 yang lalu, saya untuk pertama kali pernah mengunjungi di makam Datuk Paduka Berhalo ini di Pulau Berhala. Saat itu masih di dalam provinsi Jambi, gitu. Memang ada makamnya, dan itu, tapi itu fakta bagian dari sejarah Jambi, sejarah masyarakat Jambi. Ada namanya
Kalau dalam ilmu sejarah itu ada sebuah istilah kolektif memori. Kolektif memori itu adalah ingatan bersama, kolektif memori. Jadi memori bersama, ikan bersama. Nah, dalam teori kolektif memori itu di kepalanya orang-orang Jambi itu ada isinya nama-nama Datuk Purko Berhala. Boleh tanya gitu. Tahu Datuk Purko Berhala? Tahu. Putri Sulawesi Masa tahu. Orang Kayu Hitam tahu misalnya. Nah itu, tapi itu kan bagian dari sejarah Jambi. Nah itu mitos itu cerita itu disampaikan dari generasi ke generasi dari dulu sampai sekarang tentang Datuk Purko Berhala ini. Ada fakta sejarahnya, ada makamnya, ada ceritanya. Gitu. Nah tapi ada dibungkus unsur-unsur mitos. Ya kalau ditelusuri misalnya tidak ada Datuk Paduka Berhalo silsilahnya di Turki, nggak ada nama. Oke, bahkan juga Putri Selaro Pinang Masa ini pun kita telusuri di Pagaruyung tidak ada nama itu. Tidak ada nama Putri Selaro Pinang Masa. Tapi nanti konteksnya kenapa kok dikaitkan dengan Turki, ada Datuk Paduka Berhalo, ada Pagaruyung, itu nanti ada konteks sejarahnya lagi kenapa muncul dua nama ini. Nah, tentang saya mulai dulu Putri Selaro Pinang Masa ya, yang nanti menjadi asal usul Kesultanan berdirinya Kesultanan Jambi. Ini penting untuk diketahui. Itu konteksnya adalah berkaitan dengan pengaruh Minangkabau di Jambi. Ini saya kutip dari Barbara Watson Andaya di salah satu artikelnya di buku yang diedit oleh Anthony Reid itu. Dan juga dari bukunya Albert Sultan itu Sumatera Sultanate dalam bahasa Inggrisnya. Ini saya kutip tentang bagaimana pengaruh Minangkabau di Jambi. Itu dari dua sumber yang saya baca ini itu mengatakan bahwa orang Minangkabau itu mulai mempengaruhi Jambi itu pertengahan abad ke-17. Pertengahan abad 17 itu adalah sekitar tahun 1600-an. 1600 kalau misal persisnya tahun 1650-an. Nah, itu mulai ini terkait dengan migrasi kebiasaan migrasi orang-orang Minangkabau. Kebiasaan Minangkabau itu laki-lakinya itu kan merantau. Nah, Jambi itu bagian dari wilayah yang dilewati untuk menuju sampai kepada ke Selat Malaka sampai ke wilayah yang lain. Selain yang melewati karena ada pengaruh Sungai Batanghari Jambi itu kan mengalirnya nanti ke Selat Malaka ke Laut Cina Selatan gitu. Nah, mulai bagian kebiasaan migrasi merantau orang-orang Minangkabau. Gitu. Nah, bahkan dikatakan 100 tahun kemudian, jadi ini abad ke tahun 1700-an gitu, tahun 1700-an. The entire upland gitu misalnya, region itu hampir sebagian besar wilayah dataran tinggi Jambi itu bisa dikatakan telah mengalami Minangkabawisasi gitu. Pengaruh bahasa, kebiasaan, kultur, kehidupan ekonomi dan sebagainya gitu. Saya menduga misalnya yang memperkenalkan menambang emas itu orang dari Minangkabau. Dugaan saya itu bisa dibaca di bukunya Kebangkitan Ekonomi Sumatera yang ditulis oleh yang memperkenalkan teknologi itu. Karena kalau kita lihat di perbatasan Jambi dengan daerah Minangkabau itu kan daerah Sungai Dare terus sampai ke Sijunjung itu kan juga dulu adalah tempat menggali emas di sungai-sungainya itu. Tapi kalau kita sekarang ke Sumatera Barat itu misalnya itu tidak ada lagi penambang emas itu di sungai itu. Udah lama berhasil dibersihkan. Tapi Jambi masih gitu, menambang di sungai-sungai. Nah, bahkan kemudian juga katanya berkaitan dengan kesultanan, nanti pada akhir abad ke-18 itu dikatakan Kesultanan Jambi itu di bawah
partial state. Partial state itu di bawah pengaruh ya, di bawah pengawasan, di bawah di bawah lindungan gitu, Pagaruyung gitu. Jadi misalnya kalau dibaca di buku Elizabeth Asa Sultan itu dikatakan misalnya pada abad ke-18 ini, misalnya pengangkatan sultan itu dilaporkan, disetujui oleh Pagaruyung gitu misalnya. Khususnya saat ketika itu, kalau saya baca di naskah dalam konteks saat itu, Kesultanan Jambi ini abad ke-18 ini pernah pecah dua. Satu yang berpusat di hulu, satu di hilir. Tapi yang di hulu ini kemudian karena meminta bantuan pelindungan kekuatan, maka dia menghubungi Pagaruyung. Nah, waktu itu abad ke-18 gitu. Nah, di sini konteks pengaruh dugaan saya kok ada pengaruh Pagaruyung Minangkabau di sejarah Jambi, dan itu bahkan terpatri dituliskan di dalam naskah. Konteks Turkinya nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, ini Pak dan Ibu yang hadirin, tentang kalau mitos anak raja dari Istanbul, Turki ya. Ada di naskah sejarah Jambi yang lain, saya baca naskah Piagam Pecacah Negeri Jambi. Itu nama asli Datuk Paduka Berhala itu adalah Ahmad Barus II. Ahmad Barus II kalau di naskah itu. Ahmad Barus II ini dikatakan sebagai anak raja dari Istanbul, Turki. Nah, merantau keluar. Kenapa merantau keluar Turki? Karena juga ini terkait katanya ada perseteruan untuk menjadi pengganti ayahnya. Ahmad Barus II termasuk yang kalah, yang tidak terpilih, lalu kemudian dia pergi merantau dan kapalnya akan terdampar di Pulau Berhala. Nah, kapalnya pecah dan terdampar di Pulau Berhala itu. Di Pulau Berhala itu Ahmad Barus II kemudian meruntuhkan, menghancurkan berhala-berhala yang ada di situ. Karena aktivitasnya di Pulau Berhala itu menghancurkan berhala-berhala sembahan agama tradisional lama itu, maka dilihat oleh orang Jambi, lalu digelari Ahmad Barus II ini dengan Datuk Paduka Berhala. Nah, itulah asal-usul penyebutan Datuk Paduka Berhala. Kalau di naskah itu namanya disebut dengan Ahmad Barus II. Ini konteksnya menarik. Dia 3 beradik, menarik, namanya aneh. Yang pertama itu namanya Abdul Aziz. Anak yang kedua, yang kedua Ahmad Barus II ini. Dan yang ketiga adalah Abdul Aziz. Nah, Ahmad Barus II ini itu kalau kita telusuri tidak ada di dalam sejarah Turki Utsmani. Dalam sejarah Turki tidak ada. Nah, ini mitos. Nah, saya pernah menulis artikel di jurnal Adabiyat di terbitan Fakultas Adab di UIN Jogja. Saya menulis tentang ini mitos sejarah orang Turki di Jambi itu, mitos atau fakta gitu. Analisis saya adalah kenapa kok ada muncul sejarah orang Turki di Jambi. Kok ada menyebut orang Turki dalam sejarah Jambi. Turki itu tidak populer dalam sejarah penyebar Islam misalnya, apalagi dikatakan sebagai pembawa atau penyebar Islam. Biasanya penyebar Islam itu dari Persia atau Arab gitu. Ini sebenarnya kalau saya analisis konteks sejarahnya, saya di artikel itu saya tulis itu sebenarnya terkait dengan upaya Sultan Toha meminta bantuan militer kepada kolonial Belanda. Kemarin saya, bukan kemarin, udah lama juga, saya diskusi dengan khususnya kepada Dr. Irma Sagala. Nah, Irma Sagala ini kan yang ada mengungkit surat-surat Sultan Toha yang dikirim ke Turki Utsmani. Nah, jadi maksud Turki ini adalah saat itu ketika dalam bentuk Turki Utsmani, Kesultanan Turki Utsmani. Turki Utsmani ini betul memang dalam sejarah Islam, bukan hanya sejarah Islam, bahkan dalam juga sejarah dunia itu dikatakan salah satu kesultanan yang paling berpengaruh di dunia pada masa itu. Mulai dari abad 15 sampai abad 15, 16, 17, 18.
pernah menjadi negara besar, punya pengaruh di seluruh negeri Arab, negeri Islam gitu, bahkan juga sampai kawasan Melayu. Turki Utsmani ini kalau kita baca dalam sejarah Aceh misalnya, bahkan sudah pernah mengirim bantuan militer ketika Kesultanan Aceh melawan Portugis tahun 1511. Nah, saat itu kan Turki ini adalah sebagai khalifah yang melanjutkan kekhalifahan Abbasiyah yang terakhir. Kekhalifahan terakhir itu kan Abbasiyah, yang kemudian kekhalifahan itu kan dihancurkan oleh tentara Mongol tahun 1258. Lalu kekhalifahan kan kosong, tidak ada. Lalu kekhalifahan itu diklaim oleh Turki. Nah, kalau dia mengklaim sebagai khalifah, maka dalam sistem politik Islam klasik itu, khalifah itulah yang wajib melindungi seluruh negeri-negeri Muslim. Nah, jadi kalau ada sebuah negeri Muslim di tempat lain itu di bawah ancaman, di bawah pengaruh asing dan sebagainya, kekhalifahan ini wajib menjaga, melindungi gitu. Nah, terkait dengan itu konteks Darul Islam dalam sistem kekhalifahan. Nah, itu sudah lama, bukan hanya Jambi. Jadi sebelumnya kesultanan sebelumnya sudah pernah berhubungan dengan Turki Utsmani ini. Lebih dulu malah Aceh yang pertama, dalam sejarah dicatat Aceh malah lebih dulu yang pertama kali. Nah, sampai juga kepada Jambi ketika Sultan Toha menghadapi agresi militer Belanda tahun 1958 itu, secara pertama kali secara besar-besaran Belanda menyerang dan ingin menguasai menaklukkan Jambi. Nah, Sultan Toha mempersiapkan diri dengan mengirim surat ke Turki Utsmani. Nah, minta surat di bukunya Elbes Sultan itu dikatakan paling kurang 3 buah surat yang pernah dikirim oleh Sultan Toha ke Turki Utsmani. Menurut informasi diragukan bahwa surat itu pernah sampai ke Turki Utsmani karena utusan-utusan yang dikirim ini ada yang mengkhianati, ada yang kemudian yang tidak sampai ke Turki Utsmani. Tapi ada juga beberapa informasi mengatakan pernah sampai. Isinya adalah Sultan Toha ingin meminta kepada Turki Utsmani menyatakan bahwa Jambi itu bagian dari wilayah Darul Islamnya Turki Utsmani agar tidak diganggu oleh Belanda. Karena Turki Utsmani itu saat itu masih sebuah kesultanan yang besar yang ditakuti oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, saat itu untuk itu. Nah, menurut saya munculnya Turki itu dalam konteks ini di naskah itu. Lalu dikaitkanlah asal usul Kesultanan Jambi ini, Raja Jambi ini keturunan dari ada darah Turki. Nah, ini karena juga logis menurut saya naskah ini sejarah kerajaan Jambi yang ini kan ditulis pada masa Sultan Toha. Pada masa Sultan Toha ditulis. Ini atas perintah Sultan Toha oleh Ngabih Situdilogo. Ngabih Situdilogo. Versi awalnya adalah piagam pencacahan negeri Jambi namanya. Itu jelas-jelas dikatakan oleh Ngabih Situdilogo. Ini ditulis atas perintahnya Sultan Toha saat itu. Saya tidak saya tampilkan di sini. Jadi ini pada masa Sultan Toha ditulis. Nah, dalam konteks itu menurut saya kemudian ada disebutkan muncul sejarah orang Turki dalam sejarah naskah-naskah Jambi. Ini memang ya fakta sejarah menurut saya harus diungkap seperti itu, harus diketahui, disampaikan seperti itu. Nah, dalam konteks itu, kalau saya analisis saya, interpretasi saya munculnya Turki dalam naskah-naskah Jambi. Kalau saya baca bagian referensi termasuk presentasi Irma Sagala pada masa di disertasinya itu. Saya kemarin coba menghubungi Irma Sagala coba untuk meminjam contoh suratnya itu
sepertinya belum bisa saya tampilkan di sini. Masih terkait dengan Turki itu cukup menarik, tetap menarik kita sampaikan bahwa ini menjadi fakta penting juga, sama juga seperti cerita di daerah lain bahwa karena Turki Utsmani itu adalah sebuah kesultanan, maka dikaitkan juga awal sejarah Islam itu ya dari Datuk Paduka Berhala ini. Gitu. Ini memang seperti itu, banyak kisah-kisah bagaimana masuknya Islam ke sebuah negeri. Gitu. Di Aceh itu kalau kita baca hikayat Raja-Raja Pasai itu seperti itu juga. Banyak di daerah, di naskah di daerah itu biasanya Islam masuk ke suatu daerah itu karena kedatangan orang-orang dari Arab. Kalau misalnya penguasa Merah Silu yang di Aceh itu, penguasa Samudra Pasai itu kan masuk Islam karena kedatangan Syekh Ismail dari Arab dikatakan. Lalu mengislamkan Merah Silu, dan Merah Silu itu kemudian mengganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh kan, wafat 1296. Nah, Jambi ini tidak dikaitkan dengan orang Arab, tapi dikaitkan dengan kedatangan disebutkan Datuk Paduka Berhala yang dari Turki. Nah, ini dikatakan di naskah ini ada kadang di naskah lain itu Islam itu masuk ke daerah itu karena penguasa pada masa lokal pada masa itu bermimpi bertemu Nabi misalnya dan sebagainya. Memang gitu dikatakan di naskah. Agak aneh kan, agak unik ini kalau Jambi. Menurut saya belum ada saya ketemu naskah di daerah lain di Indonesia lah khususnya. Awal kedatangan Islam itu dikaitkan dengan orang Turki. Biasanya umumnya itu dikaitkan dengan orang datang dari Arab atau Persia atau bahkan India kadang gitu. Nah, dari situ pembawa Islam, dan Jambi mungkin satu-satunya yang unik mengatakan pembawa Islamnya dari Turki. Bahwa Turki itu tidak populer sebagai tempat pembawa Islam pertama. Turki itu juga kan relatif belakangan kok masuk Islamnya di wilayah Turki. Lebih dulu ya di kawasan Arab, Persia, India gitu. Nah, di sini dikatakan di naskah ini kan pembawa Islam jadi Jambi itu ya Datuk Paduka Berhala atau Ahmad Baris II tadi, jadi Rajo dengan istrinya nanti. Nah, dari anaknya kemudian yang menyebarkan Islam sampai ke pedalaman Jambi, sampai rantau Batanghari ke pedalaman Jambi. Anaknya yang paling berpengaruh itu disebut adalah orang kayu hitam. Nah, orang kayu hitam ini yang paling disebut paling bertanggung jawab yang menyebarkan Islam sampai ke daerah pedalaman Jambi. Kalau kita baca lebih jauh sebenarnya tidak begitu konteks di presentasi saya. Kisah orang hitam ini malah jauh lebih banyak lagi unsur mitosnya kalau bagi saya. Kalau baca di naskah, lebih kuat lagi unsur mitosnya daripada fakta sejarahnya. Misalnya bagaimana kok diceritakan di naskah ini orang kayu hitam itu hanya dengan rakit ke Pulau Jawa gitu, dan menaklukkan sebagai negeri Jawa gitu. Pernah ke Mataram hanya dengan rakit dan sebagainya gitu kan. Ya kalau kita telusuri tidak ada cerita ada orang Jambi pernah melalang buana menaklukkan sebagai negeri di Jawa gitu dan sebagainya. Termasuk bagaimana dia itu kan cerita mitos itu orang kayu hitam digiring oleh itik itu angsa lalu menemukan tanah pilih. Nah, itu kan cerita mitos. Cerita mitos. Sulit dibuktikan dengan bahkan dianalisis diterima dalam pendekatan ilmu sejarah. Nah, hadirin, saya sekarang masuk kepada fokus tema sesuai dengan judul presentasi saya tentang surat-surat Kesultanan Jambi. Saya juga masih baru menelusuri surat-surat Kesultanan Jambi ini. Malah saya dapat informasi itu banyak dari referensi luar negeri, dari luar tentang keberadaan surat-surat. Awalnya saya tidak tahu, dan banyak menurut saya orang Jambi yang tahu tentang keberadaan surat-surat Kesultanan Jambi ini. Orang yang paling bertanggung jawab menyampaikan ke dunia akademik tentang keberadaan surat-surat Kesultanan Jambi ini adalah
yang nama saya berulang kali saya sebut, ya Dr. Anabel Tegalop ini. Ini adalah disertasinya, Bapak Ibu. Jika ingin mau disertasinya ini bisa saya kirimkan. Di API saya nanti bisa saya kirimkan disertasinya. Luar biasa disertasinya ini lebih 1000 halaman disertasinya. Disertasinya mana sudah ditulis tahun 2002 yang lalu. Ini adalah dia mengkaji surat-surat kesultanan, bahkan bukan hanya di Jambi, tapi di seluruh kawasan Melayu ini, di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, khususnya di kawasan Melayu, Asia Tenggara ini. Nah, di disertasinya ini, saya mengidentifikasi di situ ada 34 stempel Kesultanan Jambi. Nah, saya menyebut di sini stempel Kesultanan Jambi, kenapa? Karena yang menjadi fokus dari disertasi Anabel Tegalop ini bukan suratnya. Nah, ini bila orang luar negeri itu yang jadi fokus penelitiannya juga hanya stempel. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh stempel. Jadi saya pun di disertasi ini saya baca itu saya tidak banyak informasi tentang apa sih isi surat. Karena itu bukan menjadi fokus disertasi Anabel ini, tapi stempelnya. Dia mengkaji ini ilmu namanya ilmu epigrafi. Bagaimana jadi meneliti tentang bahan stempel itu, kemudian bagaimana stempel itu diukir, di mana diukir gitu. Apa saja inskripsi yang terbaca di stempel itu. Hias-hiasannya, ukirannya dan sebagainya. Gunanya ya hanya meneliti itu. Hanya meneliti stempelnya aja. Nah, sudah saya lihat satu persatu stempel itu. Stempel ini ya 34 surat juga, jadi 34 stempel. 34 stempel, 34 surat gitu. Jadi ada 34. Jujur saya akui, ini yang dari Anabel. Saya sendiri, saya pribadi, saya setidaknya mempunyai sekitar 12 buah surat Kesultanan Jambi yang saya dapat dari masyarakat. Saya belum bisa mengekspos surat ini karena ada perjanjian dengan keluarga yang punya surat itu. Agak sedikit masih terbatas untuk bisa mengaksesnya, mempublikasikan dan sebagainya. Ada janji dengan keluarganya itu. Karena dianggap bagaimana lah bentuk surat itu sangat dijaga, disakralkan sekali gitu. Nah, kalau saya tambah dengan koleksi yang saya punya gitu, yang saya temukan di masyarakat. Yang Anabel ini saya pernah diskusi yang koleksi yang saya punya, kalau saya yang saya dapat dari masyarakat. Nah, Anabel ini dia 34 suratnya dari mana? Dia ini ditelusurinya dari berbagai museum perpustakaan di luar negeri. Ya, di Belanda misalnya, yang banyak ditemukan. Koleksi-koleksi di perpustakaan di Belanda, di museum atau di Inggris dan sebagainya. Dan ia telusuri, ya dapat dari situ. Ada juga sih laporan dari yang ia terima dari masyarakat, tapi dari orang lain juga didapatkan oleh Anabel ini. Jadi kalau saya baca di disertasinya itu bisa kita telusuri kok. Ini naskah ini surat Sultan Jambi ini ada di Leiden, ini ada di Inggris, ini ada di negara lain gitu. Ini ada 34 yang sebutkan tampilkan stempelnya saja di disertasinya ini. Hadirin, menariknya disertasinya itu 18 tahun kemudian, disertasinya kan tahun 2002 selesai. Nah, ini tahun 2020 yang lalu, untuk pertama kali disertasinya itu diterbitkan, lalu di launching. Ini di launching Februari 2022 yang lalu. Ini tampilan depan dari hasil disertasinya Bu Anabel itu. Sudah diterbitkan. Dugaan saya menelusuri ini belum dapat apapun di Google Book juga belum apa isinya gimana. Dugaan saya apakah ada penambahan koleksi, karena dari 18 tahun dia pernah berulang kali ke Jambi, jangan-jangan ada dapat informasi tentang surat Kesultanan Jambi, mungkin ada penambahan bukan 34 bertambah yang lain. Nah, selain itu hal yang menarik yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu yang hadirin di sini, di covernya ini dia menampilkan beberapa contoh stempel Sultan. Ini bayangkan, jadi hanya mengkaji stempel ini saja bisa menghasilkan ribuan halaman disertasi. Nah, saya ingin menunjukkan yang ini. Ini saya tunjukkan kursor saya di sini. Ini adalah contoh stempel Kesultanan Jambi. Ini Sultan Jambi.
pernah saya diskusi dengan Bu Anabel, dia ingin menunjukkan bahwa dia mengatakan ke stempel Kesultanan Jambi ini salah satu yang paling indah yang ada di kawasan Melawi ya katakan. Yang paling indah bisa kita lihat. Nanti saya besar tampilannya. Ini hiasan-hiasan bunga-bunga gitu, ada hewan, ada bunga-bunga lah, motif-motif ini termasuk yang paling indah yang ia temukan tidak ditemukan di kesultanan yang lain. Ini bacanya Khalifatul Mukmin, Pangeran Jambi, Kholadallahul Mulkah. Nanti saya tunjukkan apanya. Nah, kita cukup apresiatif lah juga bahwa di bukunya ini salah satu dari sekian banyak kesultanan di kawasan di Asia Tenggara, salah satu stempelnya yang ia tampilkan di cover bukunya itu berasal dari Kesultanan Jambi ini. Selain itu, ini, nah bahkan di Twitternya Dr. Anabel Tagalog itu, ini juga dia menggunakan ikonnya tuh Kesultanan Jambi, bukan stempel dari kesultanan yang lain. Di Twitternya kalau kita ikuti, ikon yang ia tampilkan di sini yang dimiliki Kesultanan Jambi, bukan dari kesultanan yang lain. Nah, ini Dr. Anabel kan cukup banyak pengikutnya. Dia mengikuti 430 orang ya, dan dia ini pengikutnya ada yang mengikuti Twitternya Anabel Tagalog itu. Nah, ini kurator untuk koleksi dari Indonesia dan khususnya dan Melayu di Buddhist Library. Ini bacanya Khalifatul Mukmin, Pangeran Jambi, Kholadallahul Mulkah. Nah, saya lanjut. Masih ada waktu berapa menit lagi? Hadirin, saya ingin menunjukkan. Halo, secukupnya aja Pak. Terus nggak apa-apa. Lanjut terus Pak. Menarik Pak. Ya, oke. Nah, saya ingin tunjukkan pertama kali adalah ini yang saya telusuri sebagai referensi. Ini adalah surat kesultanan pertama dan tertua di Jambi yang pernah keluar dari Kesultanan Jambi yang saya temui. Ini tapi tidak bentuk surat, tapi dalam bentuk sudah di transkripsi ya ke sebuah jurnal oleh Schellable. Saya mengidentifikasi ini sebagai surat yang tertua karena bisa dilihat dari tahunnya. Surat ini dia, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah yang tertulis di stempel tadi. Al Khalifatul Mukmin, Pangeran Jambi, Kholadallahul Mulkah. Yang tertulis di stempel tadi. Saya belum konfirmasi dengan Dr. Nabil apakah stempel itu yang stempel tadi itu yang dicapkan di surat ini. Surat ini kapan? Nah, itu menariknya. Surat itu tidak ada tahunnya di surat ini, tapi ketika diterima oleh orang Belanda, lalu dicatat oleh administratornya, surat ini diterima 30 April tahun 1669. Nah, ini diterima oleh pegawai Belanda pada masa itu. Di bawah catatan, saya tidak bisa ini bahasa Belandanya apa, tapi ini ada tahun 30 April tahun 1669. Isinya apa surat ini? Nah, surat ini dibilang dari Raja Jambi ke Gubernur Jenderal di Batavia tahun 1669. Jadi sudah sangat eksis keberadaan Kesultanan Jambi pada masa itu sehingga dia bisa berkomunikasi dengan orang luar dan asing ini surat. Tahun 1669. Isinya adalah Bapak Ibu yang hadir, surat ini adalah isinya tentang hubungan dagang. Salah satunya meminta membeli persenjataan oleh Kesultanan Jambi kepada Belanda. Isi suratnya ini. Bapak Ibu lagi-lagi kalau misalnya ingin membaca proses detail surat itu bisa nanti dibaca, saya kirimkan ada artikelnya Schellable ini. Ini terbit di Jimbres di jurnal Juli 1898. Nah, menurut saya juga ini adalah artikel pertama yang untuk pertama kali menyebut tentang Kesultanan Jambi di dunia akademik. Ya, ini tahun 1898.
muncul di dunia akademik tentang surat Kesultanan Jambi. Sylaber ini sendiri adalah orang Inggris, orang Inggris. Saat itu dia sedang ada kunjungan studi macam kunjungan studi ke Belanda. Nah, di Belanda itu ya menemukan beberapa surat. Di artikel ini bukannya surat Jambi aja yang membahas, surat yang lain. Nah, di situ dia menemukan salah satunya surat Jambi, surat Jambi ini tadi. Ini kemudian surat itu sepertinya di apa bahasanya dalam teknisnya ya ditulis ulang ke jurnal. Ini bukan bentuk surat aslinya, sudah ditulis ulang. Oke. Nah, saya masuk detail ke Jambinya, langsung masuk ke Jambi. Yang ada di Jambi, ini hasil yang penelitian saya. Yang tadi nasional yang di luar negeri, ada informasi di luar negeri. Kalau berdasarkan penelusuran identifikasi saya, sebagian besar surat-surat Kesultanan Jambi itu malah diturunkan atau diberikan ke daerah hulu banyak. Dominannya ke daerah hulu dan dataran tinggi istilahnya. Saya sebut. Saya bisa menemukan sejumlah surat itu di Sarolangun. Sarolangun di daerah hulu dan dataran tinggi, Sarolangun, di Limun sampai kepada ke Bukit Bulan gitu. Dan itu apakah sampai ke Batangasai, saya belum pernah sampai ke sana. Ini terutama khusus lagi daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah ini di Merangin, di Madras itu, di daerah Kemumu, Alai, di Serampas dan sebagainya. Dan ini daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu daerah perbukitan. Jadi sepertinya basis dari Kesultanan Jambi itu dulu dominan didukung dikuat oleh daerah hulu dan daerah dataran tinggi. Hanya sebagian kecil saja saya temukan di daerah Jambi. Nah, di Jambi khususnya misalnya di Seberang misalnya saya temukan beberapa surat, dan di Kumpe ini tidak banyak, tapi ini pun suratnya sudah agak belakangan. Kalau surat-surat yang tua-tua itu yang lama-lama tahun 1700-an, 800-an misalnya, tahun awal 1800-an misalnya, banyak tersebar di daerah ini yang saya temukan lokasinya. Nah, apa saja isi surat itu? Nah, ini dia menariknya yang hadirin. Berbeda dengan surat-surat kesultanan lain di kawasan Melayu. Ini saya konfirmasi juga dengan Dr. Anabel Tegalep itu, dia mengatakan kalau surat-surat kesultanan di kawasan Melayu yang lain itu umumnya itu ditujukan keluar dalam hubungan bahkan dengan Eropa gitu misalnya, hubungannya dengan bangsa-bangsa lain, hubungannya dengan keluar. Jadi surat itu dikeluarkan oleh sultan itu dalam hubungannya sultan keluar perdagangan kah, politik gitu, surat kerjasama dan sebagainya. Surat misalnya Titik Pujastuti itu, Profesor Dr. Titik Pujastuti misalnya dari UI itu nulis tentang surat Kesultanan Banten. Surat perdagangan, persahabatan, politik dan sebagainya. Dan surat yang lain itu umumnya keluar. Nah, kalau surat-surat Kesultanan Jambi ini tidak keluar, tapi surat itu umumnya. Nah, kebalikan dari surat Kesultanan Melayu yang lain di Asia Tenggara, kalau surat Kesultanan Jambi itu pada umumnya diberikan kepada rakyat Jambi sendiri. Nah, surat itu nanti diserahkan ke dusun-dusun, seluruh kampung-kampung di daerah hulu. Isinya itu adalah tentang aturan-aturan undang-undang itu yang harus dipatuhi di dusun di kampung itu. Supaya tertib gitu, tidak berjudi, tidak bersabung ayam, misalnya, tidak mengganggu istri di orang lain, misalnya ada kata-kata itu, tidak mencuri misalnya. Isinya tentang itu. Kemudian, nah bersama dengan itu di sini nanti juga akan ditunjuk siapa penguasa lokal di situ, pimpinan lokal. Nah itu isinya. Yang kedua, di surat itu nanti juga dibunyikan. Masyarakat yang ada di kampung itu hendaknya membagi hasil. Nah, ini yang dibilang jajah tadi. Jajah itu semacam upeti pajak, membagi hasil dari bumi di dusun kampung itu ke raja. Hasil pertanian, hasil temuan di hutan, hasil baik pun juga hasil pertambangan dan sebagainya. Bahkan ada juga ancaman lah segala itu juga nanti akan dihukum gitu.
jika tidak dikabuli gitu. Ada kompensasinya juga, misalnya ini sultan itu akan melindungi wilayah itu gitu. Ada, boleh jadi mungkin ada mirip patron klien lah istilah di dalam istilah yang lain, patron klien antara sultan dengan masyarakat. Nah, yang ketiga isinya adalah nanti persamaan itu menariknya, jadi cukup detail surat itu. Lalu kemudian setelah menunjuk memberikan surat, lalu di situ disebutkan batas-batas wilayah, kekuasaan, batas wilayah khususnya kalau saya baca kepada penguasa itu, ini batas wilayahnya, menyebut batas wilayah kekuasaannya. Nah, ini pada umumnya isi surat itu. Saya tunjukkan suratnya. Nah, ini misalnya suratnya yang saya tunjukkan. Kalau ini saya temukan di masyarakat. Ini di Serlangun, di Limun, di Desa di Lubuk Resam. Nah, ini isinya surat itu. Ini bahasa Melayu, aksara Arab. Nah, ini isinya, isi surat itu. Ini menunjukkan dari Sultan itu, Duli Sultan. Nah, diserahkan ada kekuasaan. Dia punya yang ditunjuk sebagai penguasa di daerah itu, ada namanya gitu, Bang. Nah, kepada siapa-siapa saja yang memberikan wilayah, memberikan pengaruh kekuasaan, lalu ada juga membagi sebagian hasil gitu kepada sultan gitu, dan juga batas-batas wilayahnya. Ini menyebut misalnya ada di Lubuk Resam, Muara Limun gitu ya, daerah-daerahnya. Nah, ini memberi hasil dari barang-barang dari hasil tanah itu diberikan kepada sultan sebagian hasil dari daerah itu. Nah, ini saya telusuri surat itu, ini keterangannya. Surat itu Sultan Sri Ingolugu yang tertulis di sini itu, setelah saya telusuri itu adalah ini nama apanya? Ini nama keratonnya lah, nama kesultanannya, dan ini nama muslimnya itu, Sultan Mahyudin ya. Ini dia berkuasa tahun 1805, kemungkinan sampai 1926 dia berkuasa di Jambi, sultannya. Memberikan wewenang kepada Kedamang, Angka Kerti gitu, mengurus wilayah Muara Limun. Di situ juga ada wakil-wakilnya yang lain gitu. Surat itu keluar tahun ini. 12 Jumadil Awal 230 atau Masehinya 7 Mei 1815. Di antaranya isinya tentang pajak, hasil bumi gitu. Nah, ini contoh surat yang saya temukan di Limun. Ini kalau ini saya temukan di museum Jambi. Saya sudah lihat, ini saya pun kesulitan baca ini sudah mengalami pengaruh ada semacam iklim atau semacam obatan untuk pemeliharaan, lalu tidak terbaca lagi suratnya. Nah, ini dia kalau di orang pihak museum menyebutnya piagam kesultanan. Saya tidak terbaca nih tahunnya, tidak dibaca stempelnya. Biasa di stempelnya ada tahun gitu. Tapi isinya setelah sempat diidentifikasi oleh pihak museum itu, ini dari Sultan Jambi, ini diperuntukkan kepada Raden Daud Sekayo, penguasa wilayah Batin 9 Merangin. Ini juga diberikan kepada Datuk dari Sultan kepada Daud Sekayo untuk Batin 9 di Merangin. Isinya tentang maklumat larangan perniagaan kapas. Jadi ini menarik. Jadi penghasil kapas gitu bisa ditelusuri dari sejarah ini bahwa di Merangin Batin 9 itu penghasil kapas tidak boleh sembarangan saja dijual keluar karena nanti akan dikenai pajak atau biaya gitu. Nah, ini contoh. Yang ketiga terakhir, kalau ini ada sekitar atau 4 atau 5 bisa kita baca di naskah ini Sejarah Kerajaan Jambi tadi. Kalau tadi surat-surat itu sudah disalin ulang di naskah ini Sejarah Kerajaan Jambi. Jadi ada sekitar 4 atau 5. Ini saya contohkan satunya saja. Contoh
tentang batas-batas tanah wilayah batas-batas tanah wilayah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang itu. Cukup panjang ini, maksudnya disalin ulang karena tidak ada di sini stempel sultan misalnya, sudah disalin ulang suratnya oleh Ngabehi Sutodirogo. Batas-batas tanah, batas-batas wilayah gitu, kepada seseorang. Terakhir, saya ingin menunjukkan ini salah satu contoh saja. Sebenarnya saya tidak, yang saya ada perjanjian dengan pihak keluarga, sebenarnya tidak boleh dipublish lebih dahulu. Ini contoh adalah penyerahan wewenang kepada Said Idrus Al-Jufri atau pengarang Wiryakusumo yang sangat populer itu di seberang itu, diadakan haulnya tiap hari. Itu untuk memungut pajak. Memungut pajak untuk kebutuhan apa sebagainya masih dalam diteliti. Untuk memungut pajak, ini surat ini potongannya aja, tidak lengkap, ada potongannya di sini masih apa, kepada pengarang Wiryakusumo untuk memungut pajak untuk kepentingan kebutuhan tertentu. Terakhir ya, untuk beberapa menit lagi ini, 1, 2, 3 menit lah. Ini saya ambil dari slide-nya Dr. Anabel Tegalov ketika dulu pelatihan dia di Jambi. Salah satunya ada peran Abid lah di sini dari Junang Sloko, gitu. Ada Warsi, cukup lama, waktu itu 2014, 2019 pernah juga di Buku Sadap. Ini slide-nya saya tunjukkan, ini ingin menunjukkan bahwa masih kuat tradisi pembacaan, penghormatan, pengakuan, apresiasi kepada kepatuhan kepada surat-surat sultan itu. Ini misalnya ini di Merangin, di Desa Guguk. Ini Merangin ini daerah yang jalan mau ke Kerinci. Ke Kerinci gitu. Tadi ini ke Kerinci di Desa Guguk. Jadi dalam acara-acara adat itu surat-surat sultan itu dibaca ulang isinya apa gitu. Ya isinya tadi tentang aturan-aturan sultan gitu, dibaca ulang acara adat tertentu. Ini dokumen dari Warsi. Ini juga menarik, tahun 1989 ini sudah sering disebut lah. Ini temannya Pak Mayuza Rahman gitu, di kampung Mayuza Rahman, Peter Znot, ketika menulis disertasi tentang kajian linguistik antropologi ya di Madras, ia sempat memfoto kegiatan masyarakat itu membaca naskah kesultanan itu, baca surat kesultanan tadi tahun 1989. Masih dari Hans Peter Znot sempat memfoto nah inilah salah satu stempel yang dikaji oleh Anabel Tegalov yang tidak berasal dari Eropa, tapi ini langsung dari masyarakat yang difoto oleh Hans Peter Znot. Lalu Hans Peter Znot ini mengirimkannya ke Dr. Anabel untuk bahan disertasinya. Nah, ini contoh-contoh surat sultan, contoh-contoh stempel yang dimiliki oleh Sultan Jambi. Nah, misalnya bisa diidentifikasi Sultan Ahmad Zainuddin, stempelnya ini tahun 1700 dia reign berkuasa tahun 1743 sampai 1770. Ini stempel Sultan Mahmud Badaruddin gitu. Ini tahun berkuasanya, ini abad 18 ya. Terima kasih hadirin, itulah presentasi saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih Pak Dr. Ali Muzakir atas presentasi yang menarik. Kita bisa lihat beberapa contoh surat dari Kesultanan Jambi. Jadi seperti dikatakan Pak Ali, kalau di Kesultanan Melayu yang lain, surat biasanya dikeluarkan kaitannya dengan hubungan kesultanan itu keluar. Nah, sementara di Jambi, tadi menurut Pak Ali, surat-surat Jambi umumnya itu ditujukan kepada penguasa-penguasa lokal yang lebih rendah. Dan saya kira ini menarik. Dan nanti mohon Bapak Ibu-Ibu jika bertanya bisa melalui chat, bisa juga mengangkat tangan. Silakan Bapak Ibu jika mau bertanya bisa di-unmute speakernya, lalu kemudian bertanya, bisa juga dengan mengangkat tangan atau raise hand.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Bapak Moderator dan Kepala LPM yang telah melaksanakan kegiatan webinar pada hari ini. Dan pada Pak Ali Zakir, saya sangat senang sekali mengikuti seminar ini karena bicara mengenai sejarah Melayu. Mana saya selaku warga Melayu Jambi banyak yang didapati, pengetahuan yang didapati dari informasi yang telah disampaikan oleh Pak Tim Zakir tadi. Karena sebelumnya ya tentang Melayu ini saya juga tidak begitu banyak tahu tentang Melayu ini. Ya tadi saya apa yang telah sampaikan Pak Ali tadi terkait juga dengan apa bukti-bukti sejarah. Salah satunya adalah surat tadi. Surat yang menunjukkan bahwa eksistensi kerajaan Melayu itu memang benar-benar ada. Walaupun dalam satu sisi ya seperti tadi dalam masalah genealogi ya, historisnya itu memang ada hal-hal yang mungkin ya penambahan mitos. Namun keberadaannya memang betul ada. Seperti tadi surat-surat yang sampai oleh Raja tadi. Termasuk juga bentuk-bentuk peninggalan budaya seperti stempel tadi. Sedikit saya ingin bertanya, ya mungkin ingin lebih sedikit keluar dari masalah ini. Saya mohon pada Pak Ali memberi informasi, apakah ya saya belum tahu apakah ada informasi yang berkaitan dengan posisi daripada kerajaan Melayu ini, mulai dari ya pertamanya dikatakan di Tanjung Jabung, kemudian apakah dia ada berpindah ke tempat lain dan adakah bukti-bukti situs keberadaan istana dan bagaimana bentuk istana yang Melayu itu, karena ya kita tidak dapat kalau di Padang itu kan masih ada peninggalan Sunan Pagaruyung. Nah Jambi ini ada sisa-sisa peninggalan bangunan daripada kerajaan Melayu ini. Nah itu kami mohon pada Pak Ali, kalau ada informasinya tolong disampaikan. Kemudian sedikit saya mungkin semacam masukan pada Pak Ali. Mana saya pernah baca buku tentang sejarah kerajaan Jambi ini yang ditulis oleh Pak Ali penerjemahannya itu. Ada sedikit saya baca itu ciri-ciri tanda-tanda batas tanah. Batas tanah itu salah satunya itu kalau salah itu agak disebutkan di situ ialah bersunat segala. Nah, itu dalam tulisan itu. Apakah ini sudah koreksi Pak Ali atau belum? Kalau menurut saya itu bukan itu bacaannya itu. Bersurat segel. Nah, karena segel sudah dikenal oleh masyarakat zaman dulu itu, zaman Belanda itu memang surat-surat itu namanya segel. Surat yang ada capnya itu. Nah, ini sebagai tambahan saja. Nah, terima kasih. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zulkarnain. Di chat
ada juga pertanyaan. Pertama dari Pak Sagap, tapi saya kira kita mohon beliau untuk bicara langsung. Silakan, Pak Sagap. Silakan. Ya. Saya kira cukup tulisan itu, Mr. Abidism. Halo? Ayo. Pak? Ya Pak, silakan Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gambar. Suaranya kecil sekali Pak, bisa lebih. Iya. Dan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar saya nggak bisa masuk. Terima kasih saudara moderator, saudara Abid dan Syekh Abuya Al-Mudzakir. Ya Allah, ajib ini, bagus. Saya menyambung dari pertanyaan Pak Zul tadi, Pak Dekan Dakwah. Kalau kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia gitu kan, itu kan banyak peninggalan-peninggalannya gitu ya tadi kan, seperti Istana Maimun dan lain sebagainya. Nah, untuk di Jambi ini menarik apa yang dia katakan tadi, di mana letak istananya itu kan gitu kan. Nah, mungkin enggak tadi disebutkan ada Pangeran Wirokusumo gitu kan, dan ada suratnya terkait itu dan menunjukkan keeksistensiannya. Nah, apakah mungkin rumah batu itu juga merupakan bagian daripada yang dimaksud oleh Pak Zul tadi tentang peninggalan? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ini, meracak dari surat-suratnya itu dan tentu menunjukkan keeksistensian kepemerintahannya, dalam konteks sekarang ini kira-kira untuk melestarikan apa yang sudah mereka lakukan itu bagaimana Pak Ali? Ya, terima kasih. Jadi salah satunya katakanlah rumah Pangeran Wirokusumo ataupun yang lain-lain di beberapa tempat seperti di Tanjati ataupun di tempat-tempat lainnya di Sawangun. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sagap. Ada satu penanya lagi, Ibu Ulya Fuhaidah, itu chat ke saya. Silakan Bu Ulya. Halo Bu Ulya. Silakan bicara langsung untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi yang sangat menarik saya kira terkait dengan bagaimana sejarah tentang Jambi. Nah, saya yang belum melihat tadi adalah tentang bagaimana relasi Kesultanan Jambi dengan wilayah sekitarnya, kesultanan muslim lainnya. Kan tetangga kita ada Palembang gitu ya, ada mungkin kalau ke atas sedikit ada Riau dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa kemudian ketika terjadi tadi kan disebut-sebut ada sultan itu mengirim, justru meminta bantuan ke Turki gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana hubungan relasi antara Kesultanan Jambi dengan kesultanan di wilayah sekitarnya. Apakah mereka rival atau tidak adakah kerjasama atau bagaimana? Karena saya melihat itu belum dibahas secara detail oleh Pak Ali Muzakir. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ulya. Kita cukupkan dulu, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak
Zulkarnain, kemudian Pak Sagap, dan ketiga dari Ibu Ulya. Silakan Pak Ali. Terima kasih. Saya baca di chat dari Juwis siapa sorry tadi menginformasikan bahwa buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lontar Foundation katanya. Saya malah belum tahu. Harganya 2 juta. Jadi saya nggak tahu. Saya ada dapat. Saya belum dapat informasi malah. Nanti bisa kita telusuri. Tentang tadi dari terima kasih Pak Dr. Zulkarnain tentang apa penguasa Jambi di Tanjung Jabung itu. Di naskah itu memang dibunyikan seperti itu. Jadi saat itu Putri Selarong Pinangmasa itu adalah Raja Jambi. Dia sedang di Tanjung Jabung. Jadi dibilang memang ada kata Tanjung Jabung di sini. Ini ada kata Tanjung Jabung. Sorry di mana nih dibaca? Bisa dibaca. Tanjung Jambi. Ini dia. Bernegeri di Tanjung Jabung. Ya, dibilang gitu aja. Belum ada Timur Barat kan baru belakangan ini. Jadi sudah disebut dalam naskah Tanjung Jabung. Nah, dibilang ini di Tanjung Jabung. Menarik itu ada fakta-fakta sejarahnya kok. Terkait dengan Tanjung Jabung tentu Pulau Berhala itu ya di Tanjung Jabung. Dan di situ ada makam Datuk Paduka Berhala. Datuk Paduka Berhala atau Ahmad Barus II itu kan dimakamkan di Pulau Berhala dan itu wilayah Tanjung Jabung. Nah, kemudian turun semakin ke hulu ke bawah itu misalnya makam orang kayu hitam di tepian sungai itu di Berbak kan juga masih daerah Tanjung Jabung itu ya di Berbak ya. Tanjung Jabung itu juga masih Berbak ya. Di apa. Nah, turun ke bawahnya lagi kan di Kumpe itu makam Putri Selarong Pinangmasanya di Desa Pemunduran di Kumpe. Tidak jauh dari Desa Pemunduran itu makam dari anaknya yang ketiga orang kayu gemuk gitu. Dan sampai terus ke daerah ke hulu yaitu ke kota Jambi gitu kan, makam-makam bukti-bukti historis keberadaan Kesultanan itu kan ada makam-makam sultan-sultannya di Solok Sipin itu di daerah Broni gitu. Dan di depan di seberang jalan Mall Trona gitu kan, makam-makamnya keturunan dari keluarga kesultanan gitu. Nah, itu contoh-contohnya di Tanjung Jabung. Ya itu dia tentang kaitan keberadaan Tanjung Jabung yang disebut-sebut dalam tempat pemerintahan Putri Selarong Pinangmasa. Pada sisi ada fakta-fakta sejarahnya dan itu bisa diterima dalam untuk penulisan sejarah. Untuk gini, ini sudah jam 15, oke. Berkait dengan Bapak Ibu, ada apa saya singgung juga tentang keberadaan Pulau Berhala gitu. Saya secara pribadi sudah pernah bertemu dua belah pihak antara ya tapi bukan secara khusus sebagai pertemuan resmi, tapi pertemuan informal di ruang diskusi. Tim ahli ketika perdebatan di Mahkamah Konstitusi antara tim ahli Gubernur Kepri dengan tim ahlinya Pak HBA pada masa itu ketika berdebat di Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan status Pulau Berhala. Setelah menang di Mahkamah Agung lalu digugat lagi akhirnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Saya pernah ketemu. Ya kita kalah argumen dan kalah. Kalau saya lihat tim yang dibentuk itu ya kita kalah jauh. Kalah jauh. Yang kalau tim ahlinya dari Kepri itu memang satu dokter di bidang dokter sejarah hukum, Harto Jono namanya, saya tahu. Satu lagi ahli memang di bidang kajian sejarah Asia Tenggara, Erwiza Herman misalnya. Itu kan tim ahlinya Kepri waktu berdebat di Mahkamah Konstitusi. Sementara kita yang diutus hanya kita tidak yang sangat pakar, sangat ahli lah menunjukkan dokumen-dokumen status Pulau Berhala. Ya itu. Nah, jadi kemudian maka Pulau Berhala itu yang menjadi padahal clear jelas sekali ada kolektif memori fakta sejarah di Pulau Berhala itu ada clear hubungannya dengan sejarah Jambi gitu. Ya, tapi sudah di Mahkamah Konstitusi diputuskan menjadi bagian dari provinsi Riau. Gitu.
Tentang apa? Tentang dari yang saya hormati Pak Dr. Sagap, tentang Pangeran Wirokusumo ini, saya ya kalau yang saya telusuri, Pangeran Wirokusumo ini adalah orang keturunan dari Hadramaut gitu. Keluarganya awalnya datang di di Palembang, keluarga dari Pangeran Wirokusumo ini. Dan di Palembang itulah termasuk Pangeran Wirokusumonya beradaptasi dengan lingkungan bahasa, kultur, budaya di Sumatera, di kawasan Melayu gitu. Dan Palembang itu adalah wilayah kedua setelah Jawa Timur, tempat migrasi dari Hadramaut yang terbesar di Indonesia. Setelah Jawa Timur itu di Palembang. Di masa Kesultanan Palembang itu. Jadi banyak sekali orang Arab yang dari Hadramaut khususnya menetap di Palembang. Nah, sebaran dari Palembang itulah yang saya telusuri yang menyebar ke Jambi. Nah, salah satunya Pangeran Wirokusumo itu atau Said Idrus Al-Jufri. Namanya Said Idrus Al-Jufri. Menyebar juga ke Riau, menyebar juga ke dari keturunan Al-Jufri itu. Saya punya silsilah Profesor Dr. Fauzi Bapadol itu jelas-jelas menyebutkan juga asal-usul keluarganya dari Palembang. Nah, keturunan Arab itu yang sebar dari Palembang itu menyebar ke Jambi. Jadi awalnya saya tidak menemukan ada orang dari Hadramaut yang secara langsung datang ke Jambi. Mereka ke Palembang dulu. Dari Palembang itulah menyebar kemudian ke Jambi. Dan hubungan Jambi dengan Palembang itu memang sangat dekat. Di naskah ini, termasuk misalnya pertanyaan dari Ulia tadi, di naskahnya ada disebutkan tentang hubungan Kesultanan Jambi dengan Palembang, hubungan menantu gitu, hubungan menantu saling menikahkan antara anak sultan anak raja antara Jambi dengan Palembang. Tapi berkaitan dengan misalnya dalam konteks menghadang serbuan dari kolonial Belanda misalnya, Palembang itu sudah lebih dulu dikuasai Palembang itu sudah lebih dulu dikuasai oleh Palembang. Memang hampir semua kesultanan di Nusantara ini kan kalah dari strategi politik militer dengan Belanda, dikuasai umumnya, bahkan ini dihapus. Nah, dalam konteks misalnya menghadapi ancaman dari luar misalnya, ya tidak berdaya. Pernah juga kok antar kesultanan itu bahkan juga terjadi saling bersih tegang dalam konteks misalnya persaingan dagang, itu ada juga. Ada dalam hubungannya seperti itu. Lagi-lagi misalnya kehadiran orang Palembang, bukan hanya dari Arab, tapi juga orang Palembang itu dalam konteks hubungannya dengan kesultanan ini juga, karena ada hubungan hubungan pernikahan antar anak-anak. Di naskahnya ada disebutkan, di naskah ini ada di bagian ini. Kalau mau naskahnya ini bisa saya kasih fotokopinya, bisa kita baca, ada hubungannya. Itu dalam konteks itu maka banyak orang-orang Palembang lagi-lagi itu hadir di Jambi banyak sekali datang gitu. Dan saya tidak menemukan, saya tidak menemukan. Ini menariknya malah, saya katakan dalam tidak selesai di tulisan saya itu belum selesai. Saya ada sebuah teori namanya melting pot. Melting pot itu adalah tempat panci pelebur ya, berbagai kultur, budaya, bahasa di Jambi. Itu di Jambi. Jadi orang dari Sumatera Selatan, Palembang, dari Minangkabau itu ke Jambi dan daerah lain. Jadi Jambi itu menjadi melting pot gitu, panci pelebur berbagai tradisi budaya gitu di Jambi. Jambi itu menjadi tempat penyebaran orang-orang berbagai macam daerah, termasuk orang dari luar itu. Ini menarik Jambi itu. Jadi makanya Jambi itu sangat heterogen gitu. Nah, kembali kepada tadi Pak Dr. Sagap. Saya terus terang aja sampaikan di sini, misalnya saya pernah diundang tahun 2009 atau 2008 sebelum untuk pertama kali diadakan
mau mengadakan haul Said Idrus Al-Jufri. Diundang oleh beberapa kawan, beberapa teman, sebagian tentu dari keturunan Arab, meminta data ke saya tentang bagaimana informasi Said Idrus Al-Jufri saya sampaikan. Di pertemuan itu diantaranya dikatakan bahwa Said Idrus Al-Jufri itu sultan. Saya katakan tidak. Said Al-Jufri itu tidak pernah sebagai Sultan Jambi. Bahwa beliau adalah orang yang sangat berpengaruh, betul, sangat berpengaruh. Jadi Said Idrus Al-Jufri itu orang yang sangat berpengaruh. Dan itu tidak hanya di Jambi, di sultan-sultan lain di Asia Tenggara, di wilayah Melayu memang banyak orang-orang keturunan Arab itu, karena mereka pernah melanglang buana ke berbagai tempat wilayah, punya banyak pengalaman ke sini, juga bisa tulis baca dan sebagainya, ahli perdagangan, ahli juga administrasi dan sebagainya. Banyak orang-orang keturunan Arab itu dipakai di kesultanan di kawasan Melayu ini sebagai wazir atau bahkan diangkat sebagai menantu gitu. Nah, termasuk Said Idrus Al-Jufri. Said Idrus Al-Jufri itu nama aslinya karena dia diangkat menantu oleh Sultan Ahmad Nazarudin, lalu dicarikanlah gelarnya sebagai menantu di kesultanan. Maka diberilah gelar Pangeran Biro Kusumo. Nah, itu gelar tambahan ketika dia diangkat menantu oleh Ahmad Nazarudin, menantu. Nah, saat itu menariknya Kesultanan Jambi itu sudah sangat lemah karena Sultan Toha saat itu yang resmi berkuasa kan lari ke pedalaman karena dicari oleh Belanda. Kesultanan pada saat itu sangat lemah. Nah, disitulah muncul pengaruh Said Idrus Al-Jufri, bisa sangat berpengaruh, digunakan, dimanfaatkan bahkan sebagai penghubung kadang sebagai penghubung perundingan antara Kesultanan dengan Belanda gitu. Dan karena menantu Ahmad Nazarudin kan dia juga diberi wewenang, pengaruh dan sebagainya, makanya Said Al-Jufri itu punya pengaruh politik, ekonomi, perdagangan pada masa itu. Bisa kaya raya malah. Bang itu bisa kaya raya, akhirnya bisa membangun rumah batu pertama di Jambi itu adalah Said Idrus Al-Jufri. Rumah pertama batu dalam bentuk batu, awal dulu sebelumnya rumah Jambi itu hanya papan kayu. Nah, rumah batu pertama dengan arsitektur pengaruh Cina, pengaruh ada Arab, ada Eropa malah di yang dominan. Nah, yang dominan saya lihat malah pengaruh Arab, pengaruh Cina dengan Eropa malah. Kalau lihat foto aslinya, ada gambar naga. Saya punya foto-foto aslinya pada masa itu, bagian-bagian depan, samping, gitu. Saya punya ada. Itu pengaruh Arab dan Cina dan Eropa malah yang dominan. Bertingkat, ada tangga gitu, yang di dalam, di luar. Nah, waktu saya sekolah di As'ad tahun 90-an, saya masih sempat main-main. Kan di sebelah As'ad benar rumah Said Idrus Al-Jufri itu, di sebelah As'ad benar. Saya main-main ke atas itu, masih ada tangganya naik ke atas, di bawahnya semen, yang bagian atasnya kan papan. Saya masih lari-lari sempat ke sana, tapi kemudian diusir sama turun nanti jatuh oleh yang di sebelah. Saya pernah main-main di rumah itu, dan beberapa bulan yang lalu saya ke situ, prihatin sekali, sudah runtuh habis. Nakal di gol. Oh iya, waktu saya di As'ad main-main. Dulu turun oleh waktu itu masih ada tangganya di bagian belakang naik itu ke lantai atas itu. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan itu jelas eksis pengaruh Said Idrus Al-Jufri itu akhirnya punya pengaruh luas. Nah, salah satu contoh surat tadi ini misalnya, ini kan contoh surat dari apa tadi itu menunjukkan. Ini potongan aja, ada panjangannya lagi. Ini memerintahkan pada Said Al-Jufri saat berkuasa untuk memungut pajak. Wilayah ini. Contohnya penyerahan dari ini dari maaf ini dari masih agak tertutup memang suratnya karena ada perjanjian dengan yang punya keluarga yang punya surat. Nah itu rumahnya itu kan sekarang udah runtuh habis. Yang saya telusuri, yang saya dapat informasi, kan ada tarik menarik antara Pemda dengan keluarga ahli waris, bagaimana pengelolaan perawatan rumah ini, karena tidak ada titik temu, akhirnya ya saya katakan terbengkalai lah. Yang saya simpulkan itu tidak ada titik temu pembicaraan antara pihak Pemda, pemerintah Jambi, kata-kata tertentu dengan ahli waris. Lalu karena tidak ada titik temu itu,
Maka kemudian akhirnya rumah yang jadi korban, tidak ada biaya untuk ngurusnya bagaimana. Nah, itu yang tanggapan saya tentang keberadaan rumah yang sangat bersejarah itu. Terima kasih. Ini tanggapan saya. Tadi ada yang angkat tangan. Bisa Pak? Terima. Ya, silakan Pak Sagap. Ya, baik. Terima kasih. Pak, mendalam sekali ini Pak Buya Al-Muzakkir. Ya, terkait dengan saya menyambung dari pertanyaan Pak Zul tadi juga ya tentang bagaimana sih wujud peninggalan daripada kesultanan itu kan? Untuk di Jambi ini di mana saja umpama begitu kan. Kalaupun yang saya tahu sedikit karena tinggal di Jambi dan pernah juga di Seberang gitu kan. Bahkan Pak Ali Muzakkir ternyata sudah menelusuri waktu zaman kecilnya gitu kan. Sepertinya itulah mungkin ya yang nampak sebagai istananya kesultanan. Tapi tidak tahu apakah itu bisa dikatakan sebagai istana kesultanan Jambi gitu kan, ataupun bagian daripada istana kesultanan Jambi. Nah itu satu. Nah dan tadi prihatin kata Pak Ali tadi kan, ketika beliau masih kecil masih dapat menggumul rumah itu, sekarang sudah tidak bisa lagi kan. Nah bagaimana supaya rumah itu bisa lagi, dan itu akan menjadi peninggalan budaya Islam Jambi gitu kan, bagi Seberang sebagai destinasi wisata religius gitu kan. Nah, itu gimana? Tapi kalaupun tadi masalahnya kata Pak Ali Muzakkir itu tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah kalau terkait dengan koordinasi dengan pemerintahan. Sudah clear. Jadi ada beberapa tahun terakhir ini sudah, itu sebenarnya penetapannya sebagai cagar budaya nasional itu ya ahli waris sudah. Itu orang Jambi dong. Jambi itu, kota Jambi. Oke ya, jadi sudah saya kira udah clear gitu Pak Ali untuk koordinasi dengan pemerintah. Cuman sampai sejauh mana pemerintah itu untuk menjadikan prioritas pengembangan wisata religius di seberang kota Jambi itu, salah satunya rumah itu. Kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah, dan itu domain siapa? Nampaknya domain, kalaupun kita baca dari undang-undang sebelah, undang-undang Purbakalaan itu, dan teritorialnya, yaitu memang wilayah kota gitu ya, kota, pemerintah kota, bukan pemerintah provinsi, pemerintah kota. Nah, sudah ada koordinasi, tapi masih belum menjadi prioritas gitu aja, sepertinya. Tapi kalau secara sosiologis, secara kultural, sepertinya Jambi akan menjadi, seberang kota itu menjadi wisata religius, itu sudah nampak dari katakanlah hall-hall yang pernah ada, baik itu yang Tambak, berapa itu kan, maupun yang di sini. Tetapi kalau kita lihat kebijakan atau prioritas intervensi kebijakan anggaran pemerintah untuk membangun itu. Sekarang pemerintah kan sedang membangun infrastruktur seperti ini. Saya kira gitu. Jadi udah clear. Rasa-rasanya nggak ada masalah antara ahli waris dengan pemerintah. Nah, terakhir kita sudah koordinasi dengan pihak Pemkot gitu kan tentang wilayah-wilayah itu. Cuman sepertinya pemerintah itu belum punya format gitu, atau belum punya tipe pola. Bagaimana sih cara untuk mengembangkannya? Nah, jadi Pak Ali mungkin melihat dari berbagai macam tempat-tempat gitu kan, bagaimana cara melestarikannya, itu mungkin pengalaman di beberapa tempat. Terima kasih, Pak Moderator, Pak Abilism, Pak Ali, syukran. Terima kasih Bapak Dr. Sagap. Boleh bertanya Pak Abid. Sebelum dilanjutkan, sebelum dijawab oleh Pak Ali, kita persilahkan. Nah, kau tuh tidak percayaan orangnya, susah kalau. Kami persilahkan Bapak Wahyu Adi Perdana yang tadi sudah chat untuk bertanya.
Silakan, Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak, saya Wahyu Pak. Saya kelahiran dari Jambi, asli dari Tebo, orang tua Tebo. Saya sekarang domisili di Jakarta. Saya suka baca sejarah tentang Jambi nih, terutama akhir-akhir ini tentang Kesultanan Jambi. Kebanyakan saya tertarik baca sejarah Jambi akhir-akhir ini dari sumber-sumber yang dari luar, karena contoh dari Barbara Andaya, kemudian Elsbeth Locker Scholten. Nah, saya lihat kalau dari penulis-penulis luar, mereka menggali sejarah Jambi itu berdasarkan literatur-literatur, surat-surat dari VOC atau dari sektor Belandanya. Sedangkan sisi lain, kalau kita baca sejarah yang dari kita di Jambi, kebanyakan itu kita itu kalau kita baca kebanyakan mitos, karena kan dari cerita dari mulut ke mulut. Itu salah satu mungkin mungkin kelemahan ya kalau saya bilang, karena kalau dari mitos itu dari sumber yang berbeda bisa beda juga ceritanya. Tapi kalau yang dari luar ini saya lihat mereka menggalinya itu berdasarkan literatur. Kemudian yang digali itu bukan hanya masalah mitos, tapi lebih bagaimana sosial ekonomi di masa lalu, bagaimana tentang kehidupan politiknya, sehingga bisa ditarik manfaatnya untuk kehidupan sekarang. Kita bisa belajar, kalau salah satu contohnya saya baca di bukunya Elsbeth Locker Scholten di Sumatran Sultanate and Colonial States. Dia mengkritisi bagaimana lemahnya Kesultanan Jambi di era 1800-an ke atas. Di situ saat itu posisi sultan itu secara ya hanya sebagai simbol. Secara kedaulatan yang lebih berpengaruh itu adalah penguasa-penguasa lokal. Nah, menarik di sini Pak Ali Muzakir tadi menyampaikan bahwa Pak Ali punya beberapa surat, ya apalagi suratnya dari 1600. Nah, kalau yang di Locker Scholten dia hanya bahas 1800 ke atas. Nah, mungkin sangat menarik Pak kalau kita juga dari bisa membuat banyak tulisan, paper yang mengcounter bagaimana dari sudut pandang menggali sejarah masa lalu itu dari sudut pandang kita gitu loh, dari surat-surat sultan sendiri gitu. Sedangkan mereka dari penulis luar ini kan mereka menggali sejarah kita dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang surat-surat officer dari Belandanya. Nah, ya kalau menurut saya baca sejarah bukan hanya kita melihat ke belakang, tapi juga sebagai pelajaran untuk masa kini. Saya juga karena baca ini jadi tahu ternyata dulu itu yang masuk ke Jambi pertama kali bukan Belanda, Portugis, kemudian Inggris, kemudian baru Belanda. Belanda itu terakhir belakangan. Dan saya juga tahu bahwa Jambi itu rupanya ya pusat peradaban. Kita lihat ada Candi Muara Jambi, kemudian pergaulan Jambi itu bukan pergaulan lokal, tapi pergaulan internasional. Ada China datang, orang Arab, orang Portugis, Inggris, dan Belanda. Dan bisa juga dilihat ya bukti-bukti sejarahnya bagaimana dan juga bagaimana ekonomi kita dulu. Kita bergantung pada kapas, lada. Nah itu kan luar biasa. Mungkin banyak orang yang sekarang kurang tahu tuh bahwa kita punya hal-hal itu dulunya. Ya mungkin ya kalau saya sebagai orang awam ya mungkin saran saya para akademisi yang ada di Jambi mungkin bisa lebih digali itu Pak sejarah-sejarah kita berdasarkan dari surat-surat mungkin dari ya yang seperti surat sultan ya digali dari sudut pandang kita mungkin bisa mengcounter dari penulis-penulis luar atau saling melengkapi keduanya sehingga bisa bermanfaat. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Adi Perdana yang ada di Jakarta. Di
kita sebetulnya ada partisipan juga peserta, ada Mas Bayu Dardias, ya, beliau dosen di UGM, jurusan Politik dan Pemerintahan. Di chat beliau memperkenalkan diri, lalu juga beliau share disertasi beliau di ENU yang selesai pada tahun 2019. Beliau meneliti tentang sultan di Nusantara. Nah, saya kira menarik kalau beliau juga kita minta untuk bicara sedikit banyak. Silakan Mas Bayu. Waduh, ini saya nggak siap-siap ya, Mas. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Bayu Dardias. Sekali lagi saya sebenarnya hanya ingin mendengar, saya nggak tahu apa-apa tentang Kesultanan Jambi ya, walaupun ada beberapa buku yang saya baca dan kalau nggak salah sudah dibubarkan Belanda di awal abad ke-20 ya kalau nggak salah. Makanya saya ingin tahu, sebenarnya ingin dengar saja. Tetapi dari paparan tadi sangat menarik ya, paparan Pak Ali tadi menurut saya nggak tahu apakah yang ada setelah dinobatkan kembali Raja Jambi yang terakhir, Pak Sultan Abdurrahman ya kalau nggak salah. Kalau penelitian saya kan sebenarnya ingin melihat basis material. Ini yang tidak dialami, tidak dimiliki oleh seluruh kesultanan di Indonesia ya. Di dalam disertasi saya tulis ada 278 raja di Indonesia ketika Jepang masuk, dan jumlahnya berkurang signifikan menjadi sekitar 155 di awal tahun 50-an. Termasuk Jambi di sana. Saya list di disertasi yang saya bagikan. Nah, tesis saya sebenarnya meneliti di 5 kesultanan, walaupun saya menginterview kurang lebih 22 raja dan sultan seluruh Indonesia ya. Kalau di Sumatera, waktu itu saya ambil Palembang, kemudian Jogja, Ubud, Puri Ubud di Ternate, dan juga di Goa, Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Nah, yang menarik sebenarnya yang membedakan antara kerajaan-kerajaan yang sukses dan enggak, karena saya lihat dari performance mereka dalam politik lokal misalnya, itu dilihat dari basis material yang itu berupa tanah. Kenapa Jogja sukses, kenapa yang lain tidak, termasuk Cirebon misalnya, itu saya kira termasuk Jambi juga, karena sejak tahun 60 dia sudah kehilangan basis material yang berupa tanah. Nah, untuk Jambi kan kayaknya karakternya, kalau disertasi saya bagi antara agraris, daerah-daerah yang inland ya, berasal di tanah, kemudian tanah menjadi sebuah aset, dan kerajaan-kerajaan yang sifatnya lebih coastal, yang mengandalkan perdagangan atau hybrid dari dua-duanya. Nah, saya kira kalau Jambi lebih banyak ke hybrid atau mungkin malah ke coastal. Nah, saya nggak tahu, kalau misalnya kita mau bicara kelestarian sejarah, tadi saya dengar juga ada diskusi terkait dengan aset. Kalau sesuatu yang paling penting sesuai dengan UU-PA, kerajaan-kerajaan itu tidak lagi punya hak atas tanah kecuali Jogja sejak 2012. Itu kenapa dia cukup kuat dan cukup sustainable untuk bisa tidak hanya menjadi sultan tapi juga menjadi gubernur seumur hidup. Nah, seandainya Jambi, sekali lagi ini sekedar pikiran bebas saja ya. Seandainya Jambi ingin tetap serius mempertahankan kesultanan dalam konteks yang cukup dihargai di tingkat lokal, saya kira basis material itu menjadi salah satu aspek yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kalau kita lihat misalnya di Ternate, waktu saya ke Ternate, sultannya sangat karismatik, Sultan Mudafarsyah, dan begitu meninggal 5 tahun yang lalu, tanpa basis aset yang memadai untuk kelangsungan kerajaan, walaupun dengan dukungan kultural yang begitu kuat, yang terjadi sekarang adalah kekosongan kekuasaan karena anak-anaknya saling berebut untuk mendapatkan posisi itu untuk kemudian bisa bertarung di pilkada wali kota misalnya. Jadi saya kira tesis saya lebih banyak cerita tentang basis material. Dan kalau kita mau menghidupkan kembali, jadi tidak hanya cerita masa lalu, kalau kita ingin menghidupkan kembali kerajaan atau kesultanan di era modern ini, saya kira basis material dan upaya untuk kelangsungan itu penting untuk dipikirkan, tidak hanya basis pada budaya dan kultural serta sejarah saja. Saya kira itu, Mas, tanggapan saya. Terima kasih banyak sudah diberi waktu. Saya sebenarnya cuma mau dengar karena saya nggak tahu apa-apa tentang Jambi, tapi sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi kalau tradisi di Visipol itu nyebut dosen ini Mas saja kan? Ya. Iya. Ya. Saya kira tesis beliau penting. Dulu waktu saya kuliah S2 di Visipol,
saya mendengar nama beliau sedang meneliti kesultanan itu, dan saya menanti-nanti tesis beliau, disertasi beliau, dan hari ini malah dibagikan ke kita. Nah, saya juga setiap hari sekarang ini juga selalu baca status beliau tentang COVID-19 ini di Facebook, dan saya kira beliau mengulas soal COVID-19 di Facebook setiap hari, dan itu menarik sekali bagi saya. Banyak pengetahuan yang saya dapat dari situ. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Abi. Pak Ali Muzakir, silakan, ada beberapa pertanyaan dan juga tanggapan. Silakan. Ya, ini udah masuk zuhur, udah mulai ngaji di masjid. Ya ada Bapak, saya mungkin terakhir aja mohon izin juga, bentar saja. Tentang basis material tadi, saya ingin menyambung dari Mas Dargias tadi. Ketika saya ketemu dengan masyarakat, dia punya koleksi surat itu, dia pernah menyebutkan dia hanya memberi saya fotokopi, hanya fotokopi surat itu. Yang aslinya mana? Dia mengatakan aslinya sedang di pengacara, karena isinya memang ingin tentang batas-batas tanah. Ya saya baca sih batas-batas tanah dia. Memang kalau di naskah itu batas tanah itu disebutkan itu wilayah, sampai sungai ini, sungai itu, kebun ini, kebun itu, dibilang seperti itu. Nah, ketika saya telusuri siapa pengacaranya, apanya, dia tidak mau mengungkap lebih lanjut, cuma hanya mengatakan itu saja. Ini coba saya kasih ke pengacara, ini bagaimana bisa gak ini diproses, sepertinya tujuannya ingin memproses hak-haknya, bisa nggak itu dikembalikan, itu hak siapa, apa gitu. Nah itu menarik, dari masyarakat ada yang sekarang yang memiliki itu ada kepentingannya juga, kepentingan ekonomi dan sebagainya. Terima kasih, saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktu kita sudah sangat terbatas juga. Terima kasih Pak Ali atas tanggapannya. Ya, kita sudah sampai di ujung diskusi, jam 12 kita harus selesai. Tapi saya ada pertanyaan sedikit Pak Ali. Jadi Pak Ali menyinggung Mas Adi Prastijo yang menulis di jurnal Seloko itu. Cuma Mas Adi itu menulis bukan serah turun jajah naik, tapi serah naik jajah turun. Iya, saya kemarin bingung juga ini yang mana yang sesuai ini. Cuma saya baru tahu bahwa di siapa itu yang menulis tentang batik itu juga diungkapkan itu. Di Fiona Kerlotz juga mengungkapkan itu. Terima kasih. Itu saya kira data yang menarik dan kita bisa telusuri ini yang benar yang mana. Dan Pak Ali tadi bicara bahwa belum juga ketemu sumber yang kuat mengenai itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di chat saya sudah menuliskan ada sertifikat webinar hasil penelitian pada hari ini. Silakan Bapak Ibu yang membutuhkan mengisi link yang kami sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ali Muzakir, Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, Mas Bayu dari UGM, Pak Sagap, Pak Zulkarnain, Pak Ayub Mursalin, dan sebagainya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam membawakan diskusi ini. Kita akan berjumpa kembali dalam webinar yang akan datang. Insya Allah karena besok Kamis itu hari libur, kita akan ubah menjadi hari Rabu khusus untuk minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ali. Menarik yang COVID itu Mas. Terima kasih. Iya. Ya. Mohon izin ya, udah mau masuk zuhur, udah mau azan di masjid. Ya, terima kasih Pak Ali.